Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, untuk pagi ini mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat, sehingga selalu bisa mengikuti pembelajaran daring melalui streaming Facebook SMP Al-Huda. Anak-anakku sekalian, terima kasih masih tetap setia di channelnya SMP Al-Huda. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kelancaran. Terus kemudian kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pagi ini Pak Tanir tidak akan menambahkan materi, tetapi akan mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan PTS atau mid semester kemarin. Anak-anakku sekalian, kenapa Pak Tandir melakukan ini? Karena ada beberapa jawaban yang menurut saya itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Anak-anakku sekalian, sebenarnya selama pembelajaran daring seperti ini, kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu bisa melalui kelompok atau bisa melihat dari Google. Ya, anak-anakku sekalian, cuman sarannya Pak Tandir bahwa kalau kamu mengambil jawaban atau istilahnya copy paste, itu yang sesuai dengan pertanyaannya saja. Jadi jangan semuanya di copy kemudian dipastekan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi dan Pak Tandir langsung menuju ke e-learningnya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kalian biasa lakukan, ini adalah tampilan awal dari e-learning SMP Al-Huda kelas 9.genomio.com. Terus kemudian login dulu. Ya, ini adalah kodenya Pak Tanir. Ya, saya sudah masuk ke area kerja atau tampilan dari e-learning SMP Al-Huda. Ini yang kelas 9. Saya langsung masuk ke mapel Pak Tanir, yaitu PTS Ganjil TIK 2020. Nah, di sini sudah masuk atau sudah dikerjakan oleh anak-anak jumlahnya 230. Dari total berarti masih ada beberapa anak yang belum ikut. Nah, nanti bisa melalui tugas dan seterusnya. Setelah itu kita akan membahas tentang soalnya satu persatu ya. Ini soal yang pertama. Sebentar.
bagaimana urutan langkah menjalankan aplikasi PowerPoint menurut prosedur yang benar. Nah, anak-anakku sekalian, di sini dari pertanyaan ini, kalau kalian menyimak benar tentang pertanyaan ini, maka kalian menjawabnya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pertanyaan itu, menurut prosedur yang benar. Jadi kalau kalian melakukan atau menjawab pertanyaan ini, maka jawaban itu pasti benar. Itu ya. Karena apa? Urutan langkah menjalankan aplikasi PowerPoint ini ada sekitar 3 cara lah. Sebentar. Sekitar 3 cara. Ya, kalau yang menurut prosedur yang benar itu yang bagaimana? Gitu ya. Jadi anak-anakku, jangan hanya menjawab sesuai dengan apa yang selalu kalian lakukan pada waktu akan masuk ke PowerPoint. Jadi kalau seperti itu, maka pertanyaan, kalimat dari pertanyaan tentang menurut prosedur yang benar, nah di situ belum sampean lakukan. Coba ya. Nah, di sini bagaimana urutan langkah menjalankan aplikasi PowerPoint menurut prosedur yang benar? Nah, jawaban dari Pak Tandir seperti ini. Klik Start, klik Program atau All Program, tergantung Office-nya nanti. Terus kemudian klik Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint. Nah, kalau seperti ini, maka jawaban ini kalau kalian lakukan secara urut, maka kalian akan mendapatkan Office PowerPoint ini dengan benar. Nah, gitu ya anak-anakku sekalian. Kemudian kalau misalkan ada yang menjawab gini, Pak, klik atau double klik icon Microsoft Office PowerPoint dari desktop, Pak. Boleh toh, Pak? Ya boleh, nggak masalah. Tetapi maksud saya begini, itu kalau di desktopnya ada icon PowerPoint-nya. Kalau tidak, maka cara itu tidak bisa kamu lakukan. Tidak bisa kalian lakukan. Ini yang saya maksud. Oke, menurut prosedur yang benar. Bukan hanya PowerPoint saja, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan seterusnya yang ada atau yang dimiliki oleh Microsoft Office, maka caranya seperti ini. Klik Start, klik Program atau All Program, klik Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Office PowerPoint. Nah, kalau seperti ini, maka cara itu akan benar. Maksud saya, kalian akan mendapatkan PowerPoint dengan benar. Cara yang kedua tadi seperti itu, double klik icon PowerPoint di desktop. Benar, Pak, benar, nggak masalah. Cuman bukan menurut prosedur yang benar. Terus kemudian ada cara yang kedua, klik Start, klik Microsoft Office PowerPoint. Jadi tidak melalui program, tidak melalui Office, langsung klik Start. Di situ ada PowerPoint, langsung diklik. Benar, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Tetapi kalian pahami tentang soalnya dulu. Gitu ya, anak-anakku sekalian. Ini dulu pada waktu kita tatap muka sudah sering Pak Tandir jelaskan tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi itu dengan benar. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan bisa tatap muka, meskipun belum
maksimal waktunya. Baiklah, untuk soal yang kedua, pada tab menu animations terdapat berapa grup icon perintah, sebutkan. Nah, di sini tolong dipahami dulu. Pak Tandir sering mengatakan pahami dulu pertanyaan, kemudian tentukan jawaban. Nah, kalau kalian melihat kalimat ini, itu ada berapa pertanyaan? Ada 2, ya benar. Yang pertama, ada berapa grup icon di tab menu animation? Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah sebutkan, ada lagi perintah. Nah, secara kalau memahami soal, maka jawabannya seperti ini. Ada 4. Terus kemudian ditentukan jawabannya. Ada preview, animation, advanced animation, dan timing. Nah, berarti ada 4, terus kemudian kita sebutkan. Nah, rata-rata dari anak-anak itu menjawabnya langsung preview, animation, advanced animation, and timing. Boleh Pak? Boleh, nggak masalah. Itu ya. Jadi pahami dulu pertanyaan, kemudian tentukan jawaban. Nah, seperti itu anak-anakku. Ini tidak usah kita bahas terlalu detail, karena pertanyaan cuma berapa, sebutkan gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya akan mengarah ke salah satu grup menu yang ada di tab menu animation, yaitu apa fungsi dari grup icon perintah preview. Jadi preview itu perintahnya untuk apa? Anak-anakku sekalian, di soal yang ketiga ini tolong didengarkan, tolong dipahami. Pertanyaan ini itu mengarah ke aplikasi apa toh? Nah, aplikasinya adalah Microsoft Office PowerPoint, bukan yang lain. Kalau kalian mengartikan preview ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja, maka ya untuk menampilkan gitu saja. Ada yang menjawab, Pak, untuk menampilkan file yang akan dicetak, seperti itu. Oke? Mungkin kalian hanya memahami tentang perintah preview ini. Preview itu menampilkan lah. Nah, padahal kalau preview, perintah preview di Microsoft Office PowerPoint digunakan untuk menampilkan contoh perataian dari opsi animasi yang telah dipilih. Maksudnya bagaimana ini? Anak-anakku, preview digunakan untuk menampilkan contoh perataian dari opsi animasi yang dipilih. Ini maksudnya adalah setelah kalian membuat animasi pada slide tertentu, terus kalian ingin ditampilkan dulu, iki wis apik porong, ini sudah menarik apa belum, seperti itu. Baru itu kamu atau kalian klik preview, tampil animasi yang kita pilih. Kalau nggak cocok ya diganti, tampilkan lagi. Nggak cocok diganti, tampilkan lagi. Seperti itu. Ini sebelum presentasi kita lakukan. Yang dimaksud seperti itu. Jadi bukan untuk menampilkan file yang akan dicetak, bukan. Itu kalau di Microsoft Word mungkin bisa. Jadi preview itu gunanya untuk menampilkan file yang akan dicetak, ditampilkan dulu. Setelah sudah pas marginnya, sudah pas jenis hurufnya, sudah pas page setupnya, terus kemudian kita cetak. Itu kalau di Microsoft Word. Kalau di preview di PowerPoint, maka fungsinya untuk
menampilkan animasi yang baru kita buat pratayangnya. Seperti itu, anak-anakku bisa memahami kan? Ya, untuk soal nomor 3 ini ya banyaklah jawaban yang benar, tapi ada beberapa jawaban yang saya anggap belum merupakan fungsi dari preview di aplikasi PowerPoint. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut untuk soal yang keempat. Nah, di sini pada grup icon perintah animation, pada grup perintah animation seperti ini tadi ya, merupakan grup di tab menu animation. Pada grup perintah animation yaitu terdapat dua bagian, yaitu animation dan efek animation. Ada animation dan effects animations. Apa fungsinya? Nah, dari sini juga ada yang ditanyakan fungsinya dari animation dan efek animation. Bukan dari perintah animasinya, bukan, tapi dari dua bagian yang terdapat pada grup icon perintah animation. Ada animation dan efek animation. Nah, seperti itu. Fungsi dari animation digunakan untuk memilih bentuk efek animasi pada komponen halaman slide yang sedang diaktifkan. Bentuk efeknya. Nah, kalau efek animation mengatur efek animasinya. Seperti itu ya. Kalau animation memilih bentuk efeknya, kalau efek option itu setelah terpilih efek animasinya, terus kemudian kita atur. Sudah, seperti itu anak-anakku. Sekali lagi kita belum bisa maksimal karena mata pelajaran TIK itu mata pelajaran praktek sebenarnya. Jadi untuk memandu yang maksimal ini belum bisa belum bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh Pak Tanir. Insyaallah nanti pada waktu tatap muka. Anak-anakku, kita lanjut untuk soal yang ke-5. Sebentar. Nah, di soal nomor 5, mohon maaf saya tidak masuk ke e-learning, tetapi langsung dari exam view saja biar lebih cepat. Nah, untuk soal nomor 5, grup icon perintah Advanced Animation terdiri dari 4 icon perintah. Sebutkan dan apa fungsi masing-masing. Nah, di soal nomor 5 ini ada 2 pertanyaan. Disebutkan dulu icon perintahnya, 4 icon perintah sebutkan dulu, kemudian fungsinya juga disebutkan. Bagaimana? Nah, untuk soal nomor 5 ada 4 icon perintah, sudah dijelaskan ada 4 icon perintah. Jadi kalian tidak mungkin menjawab 3 atau bahkan 5, 6, 7. Berapa jawabannya? Ya 4. 4 apa? 4 perintah. Apa itu? Yang pertama adalah add animation. Ingat, dari perintah advanced animation itu ada 4 icon perintah. Yang pertama add animation, kemudian animation pin, kemudian trigger, dan yang terakhir adalah animation painter. Sudah, ya ini jawabannya 4 ini. Jadi kalau kalian menjawabnya, ada yang menjawab 12 perintah, ada yang menjawab 6 perintah juga ada. Berarti maaf, kalian tidak membaca ataupun membaca soal
tetapi kurang memahami apa yang diperintahkan. Gitu ya anak-anakku sekalian. Yang pertama, add animation. Ini menyebutkan 4 icon perintahnya. Terus kemudian apa fungsinya? Digunakan untuk menambahkan efek animasi selain dari efek animasi pada grup sebelumnya. Jadi kita bisa menambahkan efek animasi. Add itu menambahkan, animation adalah animasi, ditambahkan sendiri. Gitu ya. Untuk yang kedua, animation pin. Untuk menampilkan atau menyembunyikan panel animasi di sebelah kanan jendela aplikasi, sehingga memungkinkan untuk menambahkan efek animasi pada suatu komponen secara ternavigasi. Bon, dua ya. Di sini maksudnya adalah perintah atau tanda atau apa namanya, ya perintah-perintah itu sudah ada dan sudah tampil biasanya di samping kanan ya, di sebelah kanan sini itu tampil. Terus kita bisa menampilkan, menyembunyikan, menampilkan, menyembunyikan gitu. Kalau menampilkan berarti akan mengurangi atau sedikit mengurangi dari slide atau area kerjanya. Kemudian kita bisa menyembunyikannya seperti itu ya. Kemudian cara yang perintah yang ketiga, trigger, digunakan untuk memberikan kondisi tertentu pada suatu efek. Selanjutnya, animation pointer, digunakan untuk menyalin efek animasi dari suatu objek agar bisa diterapkan pada objek lain. Nah, kalau kita sudah menentukan animasi pada satu objek, maka animasi itu bisa kita transfer ke objek yang lain. Maksudnya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti pada waktu tatap muka kita bisa praktek, atau sudah lama kangen masuk ke lab komputer. Soal yang keenam, apa fungsi group timing? Nah, di sini ada beberapa anak itu yang sama seperti menjawab dari preview tadi. Timing, maaf tulisannya sebenarnya TIMING gitu ya, M-nya double. Nah, fungsi timing kalau dilihat hanya dari waktunya saja, timingnya saja, maaf, maka fungsinya adalah untuk pokoknya ada hubungannya kalau waktu lah, ada hubungannya dengan waktu, seperti itu ya. Untuk mengatur waktu gitu saja juga boleh. Tetapi ingat bahwa timing di sini itu aplikasinya adalah Microsoft Office PowerPoint. Maka group icon timing digunakan untuk mengatur waktu dari suatu efek animasi. Nah, ini suatu efek animasi. Sudah bisa memahami anak-anakku? Iya. Soal-soal yang ada di sini atau di PTS kemarin itu hubungannya tetap ke aplikasi PowerPoint. Seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Pada grup icon timing terdapat 5 bagian icon perintah. Ingat, di sini sudah dijelaskan oleh Pak Tandir 5 bagian icon perintah. Jadi kamu tidak akan mungkin menjawabnya 10, 11, tidak mungkin. Sebutkan dan apa fungsinya, ini sama, hampir sama seperti yang ada di grup animation tadi. Oke. Yang pertama itu adalah perintah start, digunakan untuk menentukan kapan efek animasi akan dimulai. Kemudian durasi atau duration, digunakan untuk menentukan durasi atau lamanya waktu. Terus kemudian delay, digunakan untuk menentukan waktu tunggu atau standby atau waktu
ya waktu tunggu dari efek animasi itu. Kemudian move earlier digunakan untuk memindahkan efek animasi dari satu objek ke objek yang lain. Yang terakhir adalah move later, kemudian digunakan untuk memindahkan efek animasi dari satu objek ke objek berikutnya. Kalau tadi ke objek yang lain, kalau move late itu ke animasi dari objek yang satu ke objek berikutnya. Ada bedanya kan? Baiklah, kita lanjut. Soal nomor 8. Pada PowerPoint ada 4 jenis animasi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebutkan apa saja beserta fungsinya. Nah, di sini untuk soal nomor 8 banyak anak yang menjawabnya itu perintah animasi yang lain. Maksud saya yang lain itu dari aplikasi lain. Padahal di sini adalah sudah jelas pada PowerPoint ada 4 jenis animasi. Jawabannya adalah yang pertama adalah extrinsic effect, berguna untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada. Nah, nanti prakteknya ya pada waktu kita tatap muka atau di rumah kalian bisa langsung mempraktekkan ini. Extrinsic itu apa? Kemudian yang kedua, implicit effect, berguna untuk menekan suatu objek sehingga lebih menonjol dari yang lain. Ini berarti memaksimalkan objek tertentu, gitu ya. Kemudian ada exit effect. Ini apa namanya? Dengan extrinsic. Kalau extrinsic tadi memunculkan sehingga dari ada menjadi tidak, dari tidak ada menjadi ada, memunculkan. Tapi kalau exit menghilangkan suatu objek pada slide presentasi. Ini efek loh nggih, efeknya atau efeknya menghilangkan, bukan berarti setelah hilang ya hilang selamanya, tidak. Wong hanya efek saja. Kemudian motion part. Motion part di sini berguna untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lain. Nah, ini biasanya yang sering Pak Tanir lakukan kalau kita ingin memberikan objek itu bergerak kemana atau ke arah yang kita inginkan, maka menggunakan motion pad ini. Ini kalau kreatif maka akan mendapatkan efek yang lebih menarik. Begitu ya. Soal yang nomor 8 kita lanjut soal yang nomor 9. Pada animasi, pada animation menu Embasys terdapat beberapa icon perintah animasi. Sebutkan minimal 5. Sebenarnya banyak sekali di sini. Banyak sekali efek animasi yang ada di menu perintah Embasys, efek animasi Embasys di sini. Ini Pak Tanir hanya menyebutkan 5 karena perintahnya minimal 5. Nah, untuk soal ini memang jawabannya berbeda-beda. Saya menjawab pulse, color pulse, kemudian spin, grow and shrink atau grow or shrink, kemudian wave. Nah, di sini, Pak, ini efeknya bagaimana toh, Pak? Yaitu bisa kita jelaskan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena untuk kelas 9 spesialisnya atau spesialisasinya di animasi nanti, dititik beratkan ke pembahasan tentang animasi. Baiklah, untuk soal yang terakhir, ada berapa cara menutup aplikasi PowerPoint? Ini sudah banyak sekali yang bisa, karena memulai bisa, terus mengakhiri harusnya juga bisa. Nah, seperti pertemuan-pertemuan pada waktu kita tatap muka, Pak, bagaimana kalau cara mematikan komputer? Langsung ditekan tombol power sampai mati. Ya nggak masalah sebenarnya. Cuman
menurut prosedur yang benar, ya kita shutdown istilahnya seperti itu. Ada dua cara ini yang sering dilakukan maksudnya. Yang pertama, klik icon office button, kemudian klik close office button itu di pojok kiri atas, biasanya di sini disimbolkan bentuk lingkaran itu, kemudian klik close, atau bisa klik tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Nah, wis ya, ada dua cara itu untuk mengakhiri aplikasi, bukan hanya aplikasi PowerPoint saja. Nah, anak-anakku, dari ke-10 soal ini, alhamdulillah untuk kelas 9 semuanya banyak atau dominan itu yang nilainya di atas KKM. Nilai PTS murninya itu kebanyakan rata-rata di atas KKM, meskipun ada beberapa anak yang masih di bawah KKM. Terus juga ada beberapa anak yang tidak muncul. Tidak muncul itu apakah memang dia tidak ikut PTS atau prosedurnya kurang pas. Gitu ya, anak-anakku sekalian. Kalau nanti kalian ingin mengetahui nilai yang murni atau nilai asli dari PTS hasilnya, nanti bisa japri Pak Tanir, akan saya berikan kamu itu jawaban yang salah itu di mana. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini banyak sekali komen atau yang langsung japri ke Pak Tanir, sebenarnya salah saya di mana toh Pak, nilai saya berapa dan seterusnya. Oh ya, tolong untuk anak-anak, sebenarnya kelas 9 itu ada tugas loh ya. Kemarin cuman ada beberapa anak itu yang kurang bisa memahami. Maksud saya gini, tugasnya sudah jelas, kalian membuat ya, perintah atau tugasnya dulu kan membuat satu channel untuk pembukaan channel YouTube itu loh ya anak-anakku, untuk membuat pembukaan dari channel YouTube itu, tetapi kamu menggunakan aplikasi PowerPoint. Pak, ribet Pak. Ya memang, makanya saya katakan tadi kelas 9 itu saya titik beratkan ke aplikasi perintah animasi. Nah, terus bagaimana caranya Pak? Sebenarnya di YouTube itu banyak sekali ya. Terus kemudian kemarin juga ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan tugas itu, meskipun kalau saya membacanya ya cuman membuat slide, terus kemudian ada animasi seperti itu saja. Jadi tidak menggambarkan, itu ciri khas dari kamu yang nantinya bisa untuk tampilan awal dari channel YouTube sebelum sampai upload video dan seterusnya. Itu ya. Sekali lagi anak-anakku, tugas itu tetap saya tunggu, tetap ditunggu oleh Pak Tanir. Kalian hanya membuat satu slide saja, tapi penuh dengan animasi yang menggambarkan itulah diri kalian. Seperti itu. Sekali lagi untuk pertanyaan dan kalau ada yang kurang paham tentang pembahasan evaluasi PTS hari ini, kalian bisa langsung tulis di komen atau langsung japri Pak Tanir via WA, email dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Tanir akan sedikit menjadikan ilmu yang manfaat. Terima kasih anak-anakku sekalian, sampai ketemu lagi
di pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.